Kembali lagi dengan channel Deddy Sundawi. Biasa kita akan podcastkan antara guru dan murid atau antara guru dan guru tentang membahas dunia pendidikan macam-macam lah, permulaan dengan keanekaragaman anak-anak. Hari ini kita akan mencoba ngobrol sama siswa saya bernama Dike, karena dia hobinya nulis horor. Nulis apa aja? Romans tentang percintaan. Fiksi. Oke. Saya akan bertanya ke Dike, karena Dike sekarang kelas berapa, Dike? Kelas 11, jadi sebentar lagi. Kalau saya lihat anak-anak punya potensi dan punya cita-cita dan punya keinginan, kalau tidak disalurkan kan sayang ya potensi gitu. Nah, dengan channel Deddy Sundawi mencoba mensalurkan potensi-potensi yang ada di siswa, karena setiap karakter siswa itu berbeda-beda potensinya, kemampuannya kayak yang. Jadi kita murid berapa sih? Murid berapa? Ada 20 itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam kemampuan. Nah, salah satunya dia hobinya menulis. Sejak kapan Dike hobinya nulis nih? Ada seorang motor kalau Mehla hobinya nulis? Sejak kelas 8 SMP. Kan waktu itu kan MPS. Pandemi, jadi kan gabut di rumah tuh. Itu mikir ada kausa etik. Kan gabut di rumah. Jadi dari kelas 8 SMP karena gabut di rumah. Jadi coba-coba aja pertama kali itu di grup Facebook itulah, iseng-iseng doang. Nulis. Ya, iseng-iseng doang. Waktu itu masih acak-acak gitu loh penulisannya tuh. Tuh dihalang ada mulai suara. Nah, terus lama-kelamaan ke aplikasi-aplikasi, tau kan Wattpad. Nah, di situ pertama kali nulis itu di. Yang dibayar itu teh? Enggak dibayar di Wattpad. Terus di aplikasi-aplikasi yang lain juga, kayak Pogo FM, terus kebaca sama pokoknya banyak lah. Nah, kalau misalnya ke platform yang itu mah berbayar kan, jadi Dika dapat penghasilan gitu walaupun kayak webtoon ya dulu mah. Yang lain kayak udah webtoon itu kan zaman saya aja tak apa. Lain komik ya. Ya gitu. Jadi ke platform menulis pasti ada kan? Nah, itu dibayar gitu. Dibayar tuh pernah berapa tuh dibayar? Nih pengen tahu. Pernah 3 kali sih. Pertama itu 500.000. Walaupun gak gede. Terus? 500.000. Terus yang kedua 700. Terus yang kedua lagi 700 lagi. Terus pernah terbit jadi buku ya, walaupun gak gede lah penghasilannya itu. Dika dapet 300.000 gitu sekali PO. Pre-order. Jadi Dika tuh udah punya buku? Pernah punya, nanti di bawah ya. Di bawah nanti tapi kita malu. Jangan malu. Kalau kita punya kemampuan, ya Dika ya, kita jangan malu. Soalnya itu bukan aib. Kalau aib nggak boleh, tapi kalau kita punya kemampuan, punya skill, punya apa, kalau bisa sih diliatin, bukan sombong ya. Kita sharing. Kalau bahasa bisnis itu kita branding bahwa kita punya skill loh, punya kemampuan loh. Tapi aktif di sosial medianya kayak misalnya TikTok. Kurang sih. Terus kayak IG mah lumayan lah, tapi kan IG-nya nggak bisa dibuka ya, jadi bingung. Nah, nih kesalahan dari kita bahwa sosial media itu aset. Iya gitu, nggak bisa dibuka. Jadi kalau saran di saya mah bikin TikTok, bikin IG yang baru, tapi bukan boleh sih foto-foto Dike gitu ya. Terus YouTube, tapi itu ngebahas tentang hobi Dike menulis novel, cara tekniknya, ngobrol aja. Terus bikin cerita apa sih? Jadi bercerita itu, di dunia industri itu butuh lah orang yang bisa bercerita, yang butuh konten. Tapi intinya mah Dika konsisten. Iya sih mau. Jadi konsisten, kalau Dika konsisten, insya Allah bisa. Karena Dika umur kan masih muda ya. Iya. Sekarang jenjang ke kuliah kan masih berapa tahun lagi ya? Iya. Kalau Dika sekarang dilatih, terus ikutan komunitas, ikutan apa, terus Dika sering share, ya. Sering share konten-konten Dika tentang menulis, tentang apa, cek saya bagus loh. Sayang kalau bingung Pak, takut kan Dika masih, jadi Dika itu menulis karena kesenangan gitu. Iya kan, ilmunya mah masih kurang. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Nih teman-teman Deddy Sundawi,
kalau teman-teman SMA atau madrasah aliyah kalau punya potensi jangan takut kita mengeluarkan potensi skill kita atau kesenangan kita, tapi hal yang positif. Misalnya contoh, kalau kita berkehidupan di sosial media, harus siap mental nih. Iya. Contohnya apa? Nanti ada komen hate speech, komen yang jelek blok aja. Yang penting kamu berkarya. Iya, Ya, bener. gini ya contoh. Yang komen banyak, tapi yang komen jahat satu. Tapi kita buka komen yang jahat satu, padahal yang komen bagusnya banyak. Iya. Nah, jangan, kita tutup aja. Karena ini sosial media kita, ya salah sendiri nonton saya gitu. Tapi kan kita tidak melanggar aturan pemerintah dan agama ya. Iya. Kalau saya keluarkan semua gitu. Dika punya buku, keluarin bukunya gitu. Oke, saya lihatnya. Boleh. Nah, sekarang mah kudu serius bikin kontennya. Selasa depannya di Jadi Dika harus serius bikin kontennya. Terus lainnya kan Dika suka ada buku kedua Dika yang mau terbit. Asa. Terus Tapi malu judulnya apa? judulnya apa? Kesalahan jiwa yang teraniaya. Pertamanya tuh pas buku kedua itu Dika kan nulisnya itu ditantang gitu ya, ditantang sama komunitas. Kamu mau nggak cina nulis kayak gini nanti dibilang segini, cuman nggak bener Dikanya kan. Dika kan mikir kayak gini, ada Dika mah nggak ada pengalaman banget gitu teh. Kan bikin kita mencoba tuh jadi pengalaman Dika. Terus bingung gitu mau nanya ke si mama, kan Dika belum nikah, sedangkan dia nantangnya nulis yang untuk yang udah nikah gitu. Kita mainkan imajinasi menurut pemikiran Dika. Nikahnya kok masih Ya gitu. Terus ya problematika Nike, pernikahan yang terdiri pinjol, Ya. Mas. Terus waktu pas Dika pertama kali bikin cerita yang nikah itu dihujatnya tuh nyampe Dika males baca komen gitu. Iya, jadi gini, kalau kalau bikin kontennya, bikin aja, jangan baca komen-komen orang. Yang penting kita berkarya konsisten gitu. Menurut Ya, gitu. aku, Sakit aduh, banget. aku. Iya, di komennya tuh kayak bawa binatang, terus bawa kelamin, semuanya di komennya tuh gitu bikin sakit hati. Terus ya, bikin sakit Mana hati. aku baca komen? Ya nggak pernah dibaca komennya tuh, jadi next gitu. Ya jadi gini, harusnya sekolah tuh gini ya, kalau pemasukan sekolah tuh harus punya kalau kurikulumnya sama ya, bahkan membosankannya, tapi bagaimana sekolah itu nyaman dengan potensi-potensi yang digali, cek saya mah ya. Oh, iya. Karena saya guru outsourcing, guru sukarelawan, saya pengen potensi-potensi kalian muncul gitu, walaupun kalian di pegunungan Parompong yang begitu dingin, tapi kalian muncul potensi itu dengan cara sosial media gitu. Yang jago gambar ya bikin gambar, yang jago musik ya bikin musik, yang jago apa bikin apa gitu. Kalau saya, Ya, gitu. jadi kalau saya ke Dika wajib bikin sosial media. Udah saya Pak, tapi si IG-nya nggak bisa dibuka. bikin lagi. Kena phishing cenah. YouTube kumaha? YouTube ada, cuman nggak bingung mau bikin kontennya nggak bisa ngedit ya. Ya gini kan nanti saya diajarin ngeditnya, diajarin bikin kontennya. Sekarang kan sama Jenudin ya, sama kita si Susu ajar tuh bikin konten. Jadi saya wajib bikin konten karena TIK dengan berbagai macam problematika, saya harus bikin konten. Makanya saya bawa kamera 2, bawa peralatan konten gitu. Ya gitu. Kan selain menulis Dika juga suka bikin kata-kata kayak gitu, kata-kata puitis. Kata-kata coach. Pernah Dika publish di TikTok, cuman nggak dilanjut. Kata-katanya banyak, bahkan Dika bikin di buku ya, buku yang segini itu semuanya penuh sama kata-kata. Iya Kayak udah, gitu, bikin aja voice overnya sama Dika, terus gambar, foto pakai capcutnya, CapCut, salah saya aja. Dilihat Dika berbicara, voice pakai HP aja, yang Ya. penting Dika berkarya dulu, cik saya. Jadi si latarnya itu nggak pakai orang ya, jadi pakai gambar doang. Iya, nggak Suaranya suara Dika. Gitu. Tapi dia asal gimana gitu, males. Jadi ginilah, kalau penilaian itu bukan diri kita ya, penilaian sebuah karya. Itu ada egosentris kalau karya. Tapi kita coba karya yang jelek atau bagus menurut kita lempar aja. Orang itu akan terbagi dua persepsinya ya. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan jelek. Tapi karya itu semua bagus, tergantung kita persepsinya memandangnya. Jadi jangan takut kita. Yang penting percaya diri dulu. Dalam futsal sama, megang bola percaya diri dulu, tapi tunggu lebih nanti percaya diri. Jadi kalau mau ke batur, nah gitu di Oh ya. cek saya mah.
Tapi kan setelah lulus dari Majara, dikete kan disuruh kuliah hukum Nggak apa-apa. sama keluarga teh. Cuman bikin nolak gitu. Soalnya kan hukum itu kan Iya. pidana banget ya. Tergantung. Hukumnya pasti banget gitu. Jadi sekali salah ngomong pidana gitu Nggak kan. juga. Hukum tuh macam-macam. Ada perdata, ada hukum memang hukum ini. Terus hukum memang pelajari cukup banyak. Tapi tergantung Dike sukanya apa sih. Yang penting kesukaan dulu sih. Kalau jadi pas menjalankan ya enjoy. Terus kalau gitu. Tapi dikata pengen jadi psikolog juga. Bebas, masih bimbang. Oke. Masih ada 1 tahun lagi. Terus Oke. pengen bisnis juga sih. Ya niat. sekarang aja mulai. Bisnis snow gitu. Bisnis kebon gitu. Takut Gitu. dihina. Biasalah hidupnya dihina, tapi kita dipuji dan dihina tidak akan terjungkal, tetap aja cari duitnya sendiri. Oke, kita segitu aja. Ya. Oke. Pembahasan guru dan siswa kali ini kita menggali potensi Dike. Dia udah punya buku. Nanti kita tunjukin ya. Iya. Udah punya buku, udah dibayar, udah di mana. Kalau sayang potensi ini tidak dikembangkan. Nah, maka saya Denny Sundawi akan bikin konten menurut potensi siswa-siswa saya. Jadi potensi gambar, potensi puisi, potensi menyanyi. Diwajibkan bikin konten anak-anak Ajahra Parompong. Nah, sekian dulu dari Denny Sundawi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Ini sharing aja, yang positif. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman siswa atau teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.